Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agim Abdullah Gimnasiar. Saya dari kelas 3A semester 3 jurusan Pendidikan Matematika dengan nomor NIM 12220500005. Oke. Izinkan saya di sini ingin menjelaskan makalah tentang yang berjudul Hakikat Peserta Didik Mata Kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Oke. Langsung saja. Peserta didik dalam dunia pendidikan ini memiliki definisi, yaitu manusia yang belum dewasa dan karenanya ia membutuhkan pembelajaran dari orang yang sudah dewasa atau pendidik yang berkompeten di bidangnya. Namun ada juga yang berpendapat bahwasanya peserta didik adalah fitrah atau petisi untuk mengembangkan diri. Fitrah atau petisi tersebut mencakup hal hati, jiwa, yang manakala diberdayakan secara baik akan menghantarkan seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sejumlah ahli yang berpendapat tentang pengertian dari perspektif ini. Yang pertama dari John Dewey. Dia mengatakan bahwa seorang filsuf berpendidikan terkenal menggambarkan peserta didik sebagai individu yang aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Dewey, peserta didik adalah orang yang membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Selanjutnya, menurut Benjamin S. Bloom adalah seorang psikolog pendidikan, menyoroti bahwa peserta didik adalah individu yang memiliki beragam kemampuan dan kebutuhan. Dia mengembangkan taksonomi Bloom yang mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kognitif mereka. Lalu ada juga Jerome Bruner. Nah, Jerome Bruner ini seorang psikolog kognitif yang menganggap peserta didik adalah individu yang secara aktif mengonstruksi pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pembelajaran dan lingkungan. Lalu yang terakhir ada pendapat dari seorang psikologi juga asal Rusia bernama Lev Vygotsky. Nah, Lev Vygotsky ini menekankan peran sosial dalam pembelajaran. Dia melihat peserta didik sebagai individu yang berkembang dalam konteks interaksi sosial, terutama dengan bantuan orang dewasa atau teman sebayanya, atau dari pendidik yang memang punya kompeten dalam bidangnya. Nah, hakikat peserta didik ini merujuk pada esensi atau hakikat dari individu yang menjalani proses pendidikan. Pemahaman tentang hakikat peserta didik merupakan dasar yang penting dalam perancangan pendidikan dan interaksi guru atau siswa. Ini dalam ranahnya pendidikan di sekolah ya, antara guru atau siswa gitu. Namun tidak untuk kemungkinan di luar siswa pun ada seseorang yang mempunyai ilmunya yang berkomunikasi dengan seorang yang membutuhkan ilmu dari tersebut. Nah, lalu berikut ada beberapa aspek kunci dalam hakikat peserta didik. Yang pertama itu individu yang unik. Nah, setiap peserta didik ini pasti memiliki kemampuan atau individu yang berbeda-beda, yang unik tentunya. Nah, dari minat kemampuan yang berbeda ini, maka perlu adanya penyesuaian pembelajaran juga kepada peserta didik seperti itu, agar materi yang disampaikan dapat dipahami sesuai dengan karakter atau kemampuan dari setiap individu tersebut. Yang kedua ada subjek pembelajaran. Nah, peserta didik bukanlah objek pasif dalam proses pendidikan. Mereka adalah subjek pembelajaran yang memiliki peran aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Mereka harus diakui sebagai agen aktif yang berpartisipasi dalam pembelajaran. Artinya, peserta didik ini juga harus memiliki peran juga dalam diri sendiri untuk agar mengembangkan kemampuan dari diri sendiri tersebut. Lalu yang ketiga ada proses pembelajaran. Nah, peserta didik mengalami perkembangan yang kognitif, emosional, sosial, dan fisik melalui proses pendidikan. Mereka aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Artinya perlu proses pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan dari setiap peserta didik. Yang keempat ada karakter dan moralitas. Nah, pendidikan juga mencakup aspek moral dan etika. Peserta didik memiliki hak untuk belajar nilai-nilai moral dan etika yang akan membentuk karakter mereka, sehingga mereka tidak hanya diberikan ilmu-ilmu pengetahuan, tetapi juga perlu adanya ilmu etika atau karakter atau akhlak supaya dapat membentuk karakter dari setiap individu yang baik.
Yang kelima ada hak asasi. Peserta didik memiliki hak asasi sebagai individu, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari diskriminasi. Tentunya hak-hak ini harus dipenuhi dan harus dimiliki oleh semua peserta didik agar mereka dapat merasa dihargai dan dapat adanya kesetaraan, keadilan seperti itu. Yang keenam ada perkembangan dan pertumbuhan. Peserta didik mengalami perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan mereka dan berpendidikan harus mengetahui perkembangan ini secara holistik. Artinya peserta didik ini harus adanya perkembangan dan pertumbuhan yang tidak monoton, tapi juga dapat intinya mengembangkan kemampuan atau diri dari karakter peserta didik tersebut. Nah, menyinggung tadi karakteristik, bahwasanya karakteristik peserta didik memiliki arti yang cukup penting dalam memilih atau menentukan cara-cara mendampingi yang sesuai dengan peserta didik. Dalam tujuan Islam, belajar termasuk ke dalam ibadah. Nah, berkenaan dengan karakter peserta didik, Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip Fathahiyah Hasan Sulaiman merumuskan adanya sifat-sifat yang patut dan harus dimiliki peserta didik agar dapat peserta didik ini memiliki karakteristik yang baik. Ada 10 macam sifat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan bahwa belajar itu adalah sebagai dari ibadah. Itu artinya setiap pembelajaran ini insya Allah bisa atau diharapkan peserta didik belajar itu juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibanding ukhrawi atau akhirat gitu. Jadi secara islaminya dalam peserta didik juga harus mendalami akhirat juga gitu. Jadi keseimbang antara duniawi dan akhirat. Lalu yang ketiga, bersifat tawadu atau rendah hati. Tentunya ini adalah salah satu sikap terpuji yang harus ada dalam peserta didik agar bisa menjadi orang yang dihargai oleh banyak orang. Yang keempat adalah menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Artinya agar peserta didik ini punya patokan yang benar gitu, di mana mereka harus menganut atau memilih jalan yang betul, tentunya tidak dapat tidak gampang tergoyahkan oleh aliran yang tidak jelas atau sesat lah ibaratnya gitu. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Tentunya salah satu tadi termasuk selain tawadu, banyak juga ilmu-ilmu yang terpuji yang harus teruji gitu, bahwa ini ilmu yang baik dan bisa diajarkan kepada peserta didik. Yang keenam, belajar berharap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah dengan konkret menuju pelajaran yang sulit atau abstrak. Tentunya peserta didik mempunyai kemampuan-kemampuan yang bertahap gitu. Jadi tidak bisa langsung diberikan materi yang susah, tapi harus bertahap belajar mudah dulu agar nanti yang susah dapat lebih mudah dipahami gitu ketika mendapat materi yang atau ilmu yang abstrak atau sulit gitu. Yang ketujuh, mempelajari ilmu sampai tuntas. Tentunya setiap peserta didik harus mempelajari ilmu-ilmu yang mereka kaji itu sampai benar-benar sampai mereka memahaminya gitu, sampai beres, agar tidak ada kesalahpahaman pemahaman gitu. Lalu yang ke-8, memahami nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Tentunya ilmu-ilmu yang diajari ini harus ada nilai-nilai ilmiahnya gitu agar dapat bermanfaat di kemudian hari. Yang ke-9, memprioritaskan ilmu diniyah atau ilmu agama sebelum memasuki ilmu duniawi. Kenapa? Karena ilmu duniawi ini bisa saja menjadi ilmu yang salah walaupun tadinya baik. Tetapi jika sudah difilter dengan ilmu agama, dengan didasari ilmu agama, maka ketika dapat ilmu yang bersifat umum itu dapat digunakan dengan benar gitu. Lalu yang 10 yaitu mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang dapat bermanfaat, membahagiakan, mensejahterakan, serta memberi keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Tentunya belajar ini bukan hanya diri sendiri, tetapi juga diharapkan bisa memberi kemanfaatan bagi orang banyak. Nah, itu sedikit tentang hakikat peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa memang yang namanya peserta didik adalah orang yang sedang mempelajari ilmu atau sedang mencari ilmu gitu, atau yang sedang berada dalam didikan seseorang gitu. Namun di sini kalau berbicara tentang umur, sebenarnya peserta didik ini tidak ada batasan umur. Selama dia masih mau pelajari, selama dia masih mau belajar atau mencari tahu tentang ilmu pengetahuan, maka dia bisa disebut peserta didik walaupun mungkin usianya bisa dibilang sudah dewasa atau sudah tua. Dan karena kan memang bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban sepanjang hidup.
Jadi bisa dikatakan semua orang ini peserta didik, namun memang ada yang mungkin sudah ada di level yang tinggi atau mungkin level yang rendah. Mungkin itu sekian sedikit pembahasan tentang hakikat peserta didik terkait makalah yang kelompok saya buat. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaksalahan atau kesalahan yang saya katakan. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.